Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Litbang Pemas Unisla. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Lamongan yang diwakili oleh ibu-ibu cantik, dosen-dosen dari Prodi Kesehatan Lingkungan. Benar begitu, Bu ya? Iya, betul. Oke, kenalan dulu mungkin Bu ya, biar penonton kita semuanya tahu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kebetulan Pak Dekan sedang tidak bisa rawuh ya, jadi kami yang menggantikan. Saya sendiri adalah Bu Gading, sapaannya. Saya sebagai Kepala Program Studi S1 Kesehatan Lingkungan. Kemudian di samping saya ada Bu Mima, ya sapaan Bu Mima gitu aja. Bu Mima, dosen. Jadi kami di fakultas itu memiliki 6 dosen. Oke. Di mana masing-masing dosen memiliki keahlian dan bidang keilmuan masing-masing. Oh, seperti itu ya. Yeah. Untuk 6 dosen tersebut berarti semuanya saat ini aktif mengajar ya? Betul, aktif mengajar. Tidak ada yang cuti atau bagaimana? Tidak. Dari ke-6 dosen semuanya aktif mengajar mulai dari semester awal sampai semester akhir. Jadi kita bagi menjadi 3 bidang keahlian. Kebetulan di fakultas kami itu hanya ada 1 prodi. Sementara ini adalah prodi S1 Kesehatan Lingkungan. Masing-masing dosen memiliki background pendidikan yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu merupakan salah satu khas yang ada di prodi kami, yakni prodi kami sendiri berdasarkan nakesling ya Bu ya, nakesling atau tenaga Kesehatan lingkungan itu dibagi menjadi 3 bidang keahlian. Yang pertama itu sanitasi lingkungan, yang kedua itu mikrobiologi kesehatan, dan yang terakhir entomologi kesehatan. Nah, saya bilang tadi dari ketiganya kan memiliki background pendidikan yang berbeda-beda. Nah, mereka mendukung bidang keahlian tersebut. Jadi ada yang backgroundnya dari biologi, kemudian ada yang dari bioteknologi, kemudian ada yang dari entomologi juga ada, K3-nya juga ada, kebetulan Pak Dekan sendiri, terus kemudian dari teknik lingkungan ya Bu ya. Untuk yang sanitasi lingkungan ini ada 2 dosen yang berperan di situ, yakni Bu Marsa selaku koordinator bidang keilmuan, kemudian yang kedua Pak Rizky, kebetulan beliau juga dekan. Terus yang untuk mikrobiologi lingkungan saya sendiri dikoordinatori oleh Pak Eko. Kemudian yang terakhir adalah entomologi yang dikoordinatori oleh Bu Mima dan dianggotai oleh Bu Latifah. Oke, mungkin diterangkan dulu Bu ya, sebenarnya kesehatan lingkungan ini jurusannya seperti apa sih? Terus besok ini setelah lulus gelarnya apa Bu? Mohon maaf. Setelah lulus nanti gelarnya SKL atau SKL ya. Kesehatan Lingkungan, betul. Itu besok pekerjaan-pekerjaan yang bisa digeluti oleh mahasiswa seperti apa? Mungkin diterangkan dulu. Jadi program studi S1 Kesehatan Lingkungan ini memang masih sedikit di Indonesia ya. Terhitung hanya 9 prodi saja yang terakreditasi oleh Lampetekes di seluruh Indonesia, termasuk PTN dan PTS. Hal tersebut menunjukkan bidang kita ini masih memiliki peluang yang besar untuk di masa depan ya. Termasuk untuk lapangan pekerjaan otomatis kan tidak bersaing karena kebutuhannya juga sedikit. Semakin kesini ya, semakin tahun ini ya bertambah, itu kebutuhan akan ahli lingkungan kan semakin meningkat. Otomatis prodi-prodi yang berbau lingkungan ini juga menjadi tren yang sangat bagus di era saat ini. Prodi kami sejauh ini memiliki kualitas dan proses pembelajaran yang cukup unik saya pikir ya. Jadi kita mengunggulkan atau memiliki keunggulan di tema teknik lapangan Bu ya. Jadi kita teori itu kita minimkan sehingga mahasiswa itu betul-betul memiliki ahli profesi lingkungan yang jelas. Jadi mahasiswa tidak didukung atau dibimbing hanya teori saja, tapi hampir 60% dari tatap muka kita baik praktikum maupun kerja lapangan ya Bu ya,
kita langsung bekerja atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan prodi kami, sehingga itu akan memberikan nilai positif bagi prodi kami. Bu Ima bisa nambahkan? Jadi apa namanya? Sebenarnya kalau masyarakat umum itu ada dua hal yang ditanyakan. Satu, ketika masuk ke Unisla ini, prodi kesehatan lingkungan, Fakultas Ilmu Kesehatan itu apa? Yang pertama tanya itu. Yang kedua adalah lulusannya nanti mau jadi apa begitu. Nah, ini sebenarnya hal yang sangat mudah untuk kita jawab. Jadi kita bisa menjabarkan ternyata memang kita lulusannya baru akan meluluskan, tapi di lapangan kebutuhan lulusan S1 kesehatan lingkungan itu sangat banyak dan di berbagai lini. Jadi orang mikir nanti kerjanya di mana ya? Satu, di pemerintahan itu juga membutuhkan banyak sekali S1 kesehatan lingkungan. Yang kedua, di perusahaan itu juga, apalagi kalau misalnya mau membangun sendiri gitu, misalnya berwirausaha juga bisa. Nah, contohnya misalnya Lamongan saja tahun 2019 kemarin pemilihan CPNS itu membutuhkan 11 lulusan S1 kesehatan lingkungan, sementara kita belum meluluskan dan di Lamongan saja itu nggak ada, hanya di Unisla. Jawa Timur itu saja hanya ada di Malang ya Bu ya? Di Malang. Malang. Kemudian yang Surabaya itu masih D3, jadi masih D3, belum S1. Jadi memang peluang kita sangat besar. Kalau CPNS itu nanti larinya di puskesmas itu bagian apa Bu yang di puskesmas? Sanitarian. Di puskesmas. Kemudian perusahaan sekarang pertanyaannya mau di mana kalau misalnya lulusan kita itu di perusahaan? Pengolahan limbah saat ini itu kan hal yang wajib. Perusahaan itu harus ada dan yang bertanggung jawab di situ adalah orang-orang kesehatan lingkungan. Jadi baik di pemerintahan, kemudian di perusahaan maupun swasta ataupun mau membangun usaha sendiri, itu sangat banyak sekali peluang bagi lulusan S1 kesehatan seperti lingkungan. itu ya. Contoh saja itu ada pabrik di Lamongan tuh PT KTM Bu ya. Itu sekitar 3 tahun yang lalu itu kan pernah di demo warga Bu Aza. Jadi kenapa di demo warga? Karena baunya tuh menyengat. Nah saat bau limbahnya itu saya pernah datang langsung ke sana ya. Memang ada proyek penelitian di sana, salah satu proyek dosen dengan pihak luar itu pengolahan limbah yang ampas tebu. Mereka kan produksi gula. Padahal produksi gula mereka itu di Ngimbang Lamongan itu produksinya itu skala terbesar di Asia loh. Produksinya tuh ton-tonan. Tapi mereka tidak bisa mengolah limbah begitu ya. Nah waktu itu yang jadi permasalahan ya warga ini kan tidak terima dengan adanya limbah. Betul. Itu kan sebenarnya simpel ya Bu ya ilmunya ya, tapi kan memang belum ada ahlinya. Seandainya saja pemerintah lebih giat dan lebih getol mensosialisasikan tentang pengolah limbah dan menjadikan kita sebagai salah satu narasumber ataupun partner begitu ya, kita insya Allah bisa. Itu kan di situ termasuk peluang juga untuk kita. Benar. Mereka saja sudah mengiyakan kita loh mengambil sampel limbahnya untuk kita olah. Ya. Waktu itu kita memang tidak fokus menangani apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Tetapi kita membantu mengolah salah satu limbahnya yang bermasalah, termasuk ampas tebu. Jadi salah satu penelitian dosen di prodi kami, di fakultas kami itu pemanfaatan atau pengolahan limbah ampas tebu atau yang disebut bagas itu dijadikan bioetanol. Itu pengolahan semacam itu kan pihak-pihak perusahaan kan tidak menyentuh ke arah ranah semacam itu karena mereka hanya memikirkan profit, terus kemudian bagaimana perusahaannya berkembang, tapi bagaimana cara mengolah limbah itu masih minim. Sedangkan apabila hal-hal tersebut didiamkan atau dibiarkan itu kan menjadi masalah yang besar ya. Masyarakat gitu ya, jadi masalah akhirnya. Jadi disinilah peran kita ya, jadi antara masyarakat dan pihak komersil seperti perusahaan seperti itu, kita ada di tengah-tengahnya. Jadi kita menawarkan apa yang bisa kita berikan ya, apa yang kita bisa bantu. Kemudian mereka juga senantiasa dengan tangan terbuka seperti itu ya. Jadi mereka ya memberikan saja sampel limbahnya kan, kalau misalnya tidak diberikan kan kita juga tidak bisa penelitian ya Bu ya. Itu salah satu
yang bikin kita percaya diri sih di tengah masyarakat, di menyentuh apa yang terjadi di masyarakat saat ini, ya CashLink ini bisa jadi solusi. Atau kalau mungkin yang di benak saya seperti ini ya pertanyaannya, itu kan kalau di perusahaan-perusahaan Bu ya, tapi kalau misalkan di rumah tangga gitu kan ada ya limbah-limbah, itu mungkin para mahasiswa ini juga sudah paham akhirnya ya, limbah rumah tangga ini dibagaimanakan, atau biasanya kan kalau limbah-limbah gitu bisa dibuat satu penelitian atau satu apa ya, entah zat baru, entah itu rumus baru gitu, bisa ya? Bisa. Sebenarnya kalau berbicara tentang limbah itu adalah bagian yang sangat kecil dari prodi kesehatan lingkungan sebenarnya. Jadi kalau kita mikirnya hanya mengolah limbah saja di prodi kesehatan lingkungan, itu pekerjaannya sangat kecil, masih banyak hal lain yang bisa dikerjakan oleh prodi kita gitu. Nah, akan tetapi alhamdulillah selain pendidikan ya, penelitian dan pengabdian masyarakat kita ini sudah alhamdulillah berjalan dengan lancar. Seperti yang disampaikan Bu Gading tadi. Jadi dengan KTM, PT KTM itu selain kegiatan penelitian, kita juga sudah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian masuk ke pertanyaannya Bu Azza tadi, apakah bagaimana dengan limbah masyarakat, limbah yang ada di rumah tangga? Alhamdulillah kita juga sudah melakukan kegiatan pendampingan. Jadi kami dosen-dosen itu mengajak serta mahasiswa untuk memberikan pelatihan sederhana kepada masyarakat. Misalnya di Laren kita pernah melatih masyarakat untuk mengolah limbah rumah tangga yang dari limbah organik itu dijadikan sebagai pupuk. Ya sebenarnya sederhana, buat pupuk itu sederhana, tapi masyarakat itu kalau nggak didampingi itu mereka untuk bergerak juga susah. Kemudian ada lagi yang pernah bermasalah itu di Gumining Rejo itu kan ada waduk. Nah, waduknya itu kalau musim kemarau itu kan airnya keruh gitu. Akhirnya tanya-tanya ke kita ya, ke Prodi Kesehatan Lingkungan, akhirnya kita datang ke sana mendampingi untuk bagaimana upaya sederhana menjernihkan air waduk itu sehingga masyarakat menggunakan bisa menjadi lebih baik dari airnya itu. Jadi apa ya yang sudah disampaikan Bu Mima tentang pengolahan limbah itu memang skala kecil dari apa yang kita pelajari secara keseluruhan. Berkenaan dengan pengolahan air ya Bu ya, termasuk kalau air kan termasuk IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Ada lagi IPAM, instalasi pengolahan air minum. Kita juga sudah ditawari oleh PDAM Ibu ya, PDAM Lamongan untuk bekerja sama bahwa selain mengolah limbah, kita juga mengolah air baku menjadi siap pakai atau siap minum ya. Betul. Ya, jadi pernah kita juga melakukan pengabdian masyarakat Bu di daerah Kecamatan Sarirejo, Sumberjo, Desa Sumberjo itu. Jadi di sana sama seperti Gumining gitu Bu Mima. Jadi ada semacam waduk begitu. Kalau orang Lamongan bilang itu apa Bu? Kalau embung ya, embung atau kayak narasumber sumber air. Sumber air ya. Itu mereka bikin sebenarnya ada alami dari sana, terus kemudian mereka bikin. Kenapa seperti itu? Ternyata problemnya itu ketika mereka menggunakan air sumur atau air tanah, itu air tanahnya mengandung minyak. Jadi ada minyaknya. Terus kemudian kenapa nggak pakai air sungai? Karena kebetulan daerah tersebut tidak dilalui aliran Sungai Bengawan Solo. Jadi bagaimana caranya? Ya pakai air embung itu tadi. Mau nggak mau ya. Tapi mereka nggak bisa mengolahnya. Jadi selama ini manajemennya juga buruk. Terus kemudian cara mengolahnya juga buruk. Nah, kesehatan masyarakat ini, kesehatan lingkungan ini menyentuh masyarakatnya juga. Jadi bagaimana mengelola, memanajemeni masyarakat supaya bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya pengabdian yang kita lakukan waktu itu, kita membantu mengelola air embung itu yang tadinya keruh, apalagi kalau musim kemarau, itu kita rubah menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Betul, untuk MCK ya, untuk minum ya, untuk dimasak dan seterusnya. Tetapi di sisi lain kita juga membantu bagaimana cara memanajemeni hal tersebut, karena saya pantau sebelumnya itu acak adul begitu ya. Jadi masing-masing kepala keluarga atau masing-masing orang itu royoan ya, berebut untuk naruh sanyu di sekitar itu. Akibatnya kabel itu berserakan baik di atas maupun di bawah tanah. Itu pernah Bu, ada satu peristiwa yang mengerikan. Jadi ada siswa pulang sekolah SD begitu, itu sampai tersengat listrik karena ada hujan kan waktu itu. Jadi yang
apa namanya? Yang di bawah ditumpuk itu? di bawah tanah itu, dimasukkan kabelnya itu tersengat listrik karena ada. Gitu nah, itu ya. hal-hal semacam itulah yang apa namanya? Membuat kita semakin bersemangat gitu, bahwa di daerah Lamongan sendiri ya Bu Mima kan orang Lamongan, Bu Aza kan orang Lamongan. Jadi air PDAM ini enggak bersih loh. Ya jadi agak kekuningan, agak kecoklatan. Memang tipikal fisik daripada air yang ada di Lamongan ini, air tanahnya ini mengandung besi. Makanya warnanya kan kuning. Berarti setiap kota ini beda-beda ya fisik betul, airnya. Betul. Seperti itu. Jadi mengapa di Gresik itu PDAM-nya itu pakai metode ini, di Lamongan sesuai dengan air bakunya bagaimana. Nah kalau di Lamongan ini kebetulan airnya mengandung besi karena apabila didiamkan beberapa menit di dalam wadah itu warnanya tiba-tiba jadi coklat. Kalau misalnya betul enggak, kalau enggak dikuras ya, kalau yang punya kamar mandi yang ada tampungan airnya enggak dikuras beberapa hari, warnanya semakin coklat. Karena besi itu akan teroksidasi dengan atau bereaksi dengan oksigen. Jadi dia semakin ya kayak coklat, ya. Sebenarnya warna coklat dalam air PDAM itu sebenarnya seperti reaksi itu loh Bu Mima, berkarat pada besi itu loh ya. Semakin lama kan dia semakin coklat. Betul. Nah, itu solusinya kalau bagi kami Bu ya itu sesuatu yang tidak sulit ya. Jadi kita hanya menambahkan sedikit mangan zeolit, terus kemudian kita tambahkan karbon aktif ya, terus kemudian pasir bertingkat, sudah selesai jadi jernih. Karena memang sudah punya ilmunya. Begitu ya. Makanya sebenarnya prodi kami juga menawarkan ke pihak umum ya, misalnya pihak swasta, bagi pengolahan masyarakat air, siapapun lah yang ingin menggunakan jasa kami, monggo silakan. Karena begini Bu Aza, baru 4 tahun ya Bu prodi kita berjalan, tapi kita sudah menyediakan layanan Bu ya untuk masyarakat, yang termasuk laboratorium kami yang sudah lengkap, ujian. Uji lab sudah bisa ya? Kita sudah ya Bu, sudah pernah. Kebetulan ya, terima kasih pada Bumdes Sugiyo, Desa Sugiyo. Itu pernah kepala desanya untuk menganalisiskan air desa ya, air minum. Jadi mereka mengolah secara mandiri, membuat bumdes seperti itu. Terus kemudian airnya itu diujikan ke kita, kualitas air minumnya sudah layak minum, dan itu kita bisa. Atau mungkin ini untuk memperjelas saja ya. Jadi yang mau ditanyakan sebenarnya counseling ini atau mungkin kasarannya gini, yang bisa dilakukan mahasiswa setelah lulus dari counseling ini kira-kira ilmu yang seperti apa? Ini dijabarkan aja. Mungkin orang-orang, soalnya saya sendiri pun kalau misalkan dulu awalnya ya kesehatan lingkungan. Kesehatan itu biasanya identik sama kebidanan, dokter gitu ya. Lingkungan, berarti kita menciptakan lingkungan yang sehat gitu ya. Tapi definisi lingkungan yang sehat ini yang seperti apa kalau sudah lulus dari counseling? Mungkin dijabarkan aja ilmu-ilmu yang bisa didapatkan gitu Bu. Iya, terima kasih. Jadi kita memang masih meraba-raba itu dalam hal ini bukan meraba-raba pekerjaan kita, bukan, karena kita masih baru akan meluluskan. Nah, kalau kita sudah punya lulusan, maka kita akan tahu lulusan-lulusan kita ini kerja di mana saja. Cuma apa yang kita lakukan, baik itu di kampus maupun di masyarakat, itulah gambaran dari nantinya mahasiswa kita ya seperti itu kira-kira. Dan kita tidak perlu mencari, ternyata banyak sekali masyarakat yang membutuhkan kita gitu loh. Nah, itulah yang nantinya ranah-ranah yang bisa kita dimasuki, yang bisa dimasuki. Misalnya tadi itu. Jadi kita nggak mencari orang, tapi moro-moro saja dari desa datang ke kita mau mengujikan air. Kemudian adanya pandemi corona ini, moro-moro kita juga bisa memproduksi air batis. Mungkin Bu Gading nanti bisa menjelaskan produknya kita ini. Jadi ya alhamdulillah apa yang kita kerjakan itu alhamdulillah langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu loh. Cuma memang kalau misalnya itu kaitannya dengan pemerintah atau dengan perusahaan, kita melalui prosedur yang resmi. Misalnya saat ini prosedur kita adalah melalui MOU. Jadi baru-baru ini yang kemarin kita mau buat MOU dengan Rumah Sakit Citra Medica. Jadi teman-teman PKL di sana. Nah, kalau misalnya teman-teman PKL bagus di sana ya sangat mungkin sekali kemudian melanjutkan kerja di sana. Karena kita sudah mengarahkan ke mahasiswa PKL, kalau misalnya PKL itu sudah srek dan seneng dengan tema itu, silakan dilanjutkan ke skripsinya gitu. Nah, kalau mau ambil data di tempat itu dan teman-teman bagus ya bisa kemudian dipersilakan. Karena kita sudah melakukan MOU dengan mereka, dan MOU tidak hanya sekedar PKL saja, bisa ambil data skripsi atau bahkan nanti kalau misalnya pihak yang kita ajak MOU itu
membutuhkan tenaga kerja, maka akan menghubungi kita gitu. Sama seperti kemarin Bu Marsha ya, ada dari perusahaan atau Bu Gading sendiri yang kemarin yang Mbak Ana itu perusahaan. Nah, jadi langsung menghubungi kita dan kita kemudian memberikan informasi itu kepada mahasiswa. Jadi Kesling ini meskipun baru 4 tahun ya, baru mau meluluskan tahun ini, tapi kontribusi dengan masyarakatnya sudah sangat banyak. Banyak pemerintahan dari masyarakat desa yang sudah menggunakan jasanya seperti itu ya. Betul. Tapi untuk PKL-nya sampai detik ini mahasiswa yang sudah mau lulus ini PKL-nya rata-rata di mana saja selain ke Rumah Sakit Citra Medika ini tadi? Untuk PKL ya, mungkin nanti bisa ditambahin Bu Gading karena kita sudah bagi ya untuk pembimbing itu. Jadi sebagian besar PKL yang tadi saya sampaikan di perusahaan ada, di rumah sakit ada, di puskesmas ada. Sejauh ini itu ada yang bahkan tahun pertama itu di dinas lingkungan hidup. Jadi seperti yang disampaikan, kita pernah mengundang ketua asosiasi dari kesehatan lingkungan Indonesia ya. Beliau menjelaskan bahwa Kesling itu punya 2 kaki, kaki yang satu di dinas kesehatan, kaki yang satu di dinas lingkungan hidup. Jadi kita sebenarnya banyak yang bisa kita kita mau melangkah ke sini mau melangkah ke sini Jadi teman-teman yang PKL itu ya di puskesmas, rumah sakit, yang kemarin rumah sakit itu ya IPAL kemudian selain IPAL juga di sanitasi, kemudian pengolahan makanan juga. Jadi pengolahan makanan ini hygiene makanannya, higienisnya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin bahkan kemarin ada mahasiswa yang angkatannya Aini Bu ya, itu PKL di Gresik itu di perusahaan PJB Bali ya. Oh ya. Itu pembangkit ini apa? Tenaga listrik itu ya. Bali itu terus ada di PT Smelting juga ada ya Bu ya. Itu di bagian K3-nya. Jadi sebenarnya ilmunya kita luas. Ya, bisa mahasiswa bisa pengolahan limbah, bisa ke K3-nya. Bisa ke analisis kualitas air ya. Terus kemudian bisa menciptakan produk juga ya, termasuk herbatis ini. Jadi apa yang sudah disampaikan Bu Mima tadi, kita memang saat pandemi ini kita kan menciptakan produk yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Namun ini memang tidak diperjualbelikan. Sementara ini kemarin itu kita hanya untuk kalangan terbatas Bu ya. Termasuk untuk desa atau masyarakat yang ingin melakukan kerjasama. Kemarin itu kita diamanahi oleh desa Kutat Kumpul di Kecamatan Turi. Awal-awal pandemi corona, awal Maret sampai April itu kan Kecamatan Turi kan jadi zona merah. Zona merah. Karena paling awal itu. Betul, karena paling awal ya Bu ya, rekor itu ya. Kemudian salah satu desa di sana itu memberikan amanah kepada kami untuk memproduksi herbatis ini, terus dibagikan secara gratis ke warganya. Pesannya juga lumayan banyak Bu ya, sekitar 800-an. Oh, jadi pemerintahan desanya dari desa Kutat Kumpul tadi ke Kesling gitu ya, minta buatkan gitu ya. Betul, itu kan sesuatu yang luar biasa. Memang kita awalnya membuat ini kan untuk apa? Ya untuk penelitian, untuk kalangan sendiri ya. Kita ingin menguji apakah efektif ya untuk membunuh kuman ataupun virus. Ini juga kita sudah uji klinis ya Bu Azad. Memang untuk yang dijual-jual di pasaran itu kan memang sudah memiliki BPOM dan lain-lain ya. Kita memang belum, tapi kita sudah melakukan uji klinis. Uji klinis kita lakukan di lab. Kemudian bahan aktif yang ada di sini juga kita pakai herbal. Jadi kita pakai serai ya Bu ya. Awalnya serai terus kemudian larinya ke jeruk nipis ya sebagai aromatik aja. Kenapa? Jadi waktu itu kita memang awal-awal membuat herbatis ini kan memang sengaja dibikin beda dengan yang ada di pasaran. Karena kita punya ilmunya, jadi kita tahu bahwa struktur virus dan bakteri itu berbeda. Apabila antiseptik untuk bakteri nggak bisa membunuh virus. Ya. Kalau antiseptik untuk virus otomatis membunuh bakteri. Karena struktur dinding selnya juga berbeda. Nah, dari ilmu dasar itu kita menciptakan ini. Ya, komponen-komponen yang ada di sini itu sudah berdasarkan standar-standar yang jelas seperti standar dari WHO ataupun standar dari Kemenkes. Ya, penambahan-penambahannya juga efektif. Namun ini memang tidak untuk diperjualbelikan. Ini termasuk ajang promosi kita Bu ya, Kesling. Karena memang 4 tahun ini masih umur yang sangat muda, bahkan belum meluluskan ya. Tahun ini memang mahasiswa sudah yudisium tapi belum lulus ya.
tinggal menunggu wisuda, tapi kan belum dilepas ke pasar ya Bu ya. Ini memang kita merintis Bu Aza, jadi kita pelan-pelan meyakinkan masyarakat, meyakinkan orang-orang di sekitar Lamongan khususnya bahwa kita ada di sini, Kesling, kemudian manfaatnya ada ya, pengabdiannya juga kita sudah ada, jadi minimal orang tanya kita bisa jawab. Sudah terlihat lah ya hasilnya seperti apa. Jadi Herbatis ini produk dari Kesling yang dihasilkan karena adanya corona kemarin ya. Betul ya. Oke, ini berarti pengabdian Bu ya. Kalau penelitian tadi sudah dijelaskan beberapa, ada dosen yang meneliti di apa aja tadi? Di limbah pabrik, pabrik. Terus kemudian selain itu banyak ya Bu Ma, termasuk penelitian Bu Mima yang Pak Rizky yang sekarang masih jalan itu juga pemanfaatan sansifera untuk pengharum ruangan ya Bu ya, dan untuk mengurangi apa namanya kadar CO2. Oke. Kemudian penelitian saya dengan mahasiswa banyak sebenarnya. Jadi kayak misalnya kita menguji sebenarnya, ya namanya penelitian ya, bisa menguji, kita mengambil sampel air lindi. Jadi kita upayakan bagaimana menjernihkan, walaupun itu usaha yang sangat berat itu, namanya air lindi itu sudah kayak kecap gitu hitamnya ya. Nah, atau itu. Gini dulu, air lindi itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Air peceren. Oh my God. Jadi air got. Air yang keluar dari sampah tumpukan. Ya, nah, kalau orang Lamongan ngertinya air peceren. Iya, peceren. Saya juga nggak ngerti tadi air lindi ini apa gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, TPA yang ada di Tambak Gadung itu kan TPA terbesar di Lamongan, itu kan di bawah naungan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu air lindi yang keluar dari tempat pembuangan akhir sampahnya itu kan langsung masuk ke masyarakat gitu. Jadi langsung masuk ke got-gotnya masyarakat itu, walaupun got, tapi kalau mengeluarkan aroma yang tidak itu kan akhirnya masyarakat kan menjadi terganggu. Dan mereka itu membuat kotak-kotak ya sama sebenarnya, itu upaya untuk bagaimana ketika sampai ke lapangan itu tidak terlalu bau gitu ya. Jadi ada kotak-kotak penjernihan air Bu. Yang terakhir, kotak terakhir itu diberi tanaman yang itu digunakan sebagai bioindikator bahwa kalau tanaman itu bisa tumbuh maka air ini sudah tidak terlalu berbahaya, sudah layak dibuang ke lingkungan. Tapi memang ya kalau dilihat dari kemarin gini, walaupun kita mengamati secara fisik, kita juga mengamati secara kimiawi. Minimal kita membawa pH meter ya, kemudian kita uji di sana pH-nya berapa, ternyata masih cukup berbahaya. Nah, itu kemudian upaya yang kita lakukan, kita ngambil sampelnya dari sana. Kemudian kita uji coba apakah dengan beberapa tahapan penjernihan bisa kita lakukan. Itu termasuk kegiatan penelitian kita. Jadi banyak hal lah ya, kegiatan-kegiatan penelitian kita yang kita ambil dari masyarakat. Ada lagi yang simple sebenarnya, kolaborasi dengan sipil sebenarnya. Jadi sampah itu kan kalau organik oke, nggak masalah kita jadikan sebagai pupuk, walaupun mau membuatnya itu kadang-kadang masyarakat juga masih berat. Nah, yang anorganik ini gimana gitu? Plastiknya ini gimana? Nah, nanti mungkin yang secara mikrobiologi plastiknya mungkin Bu Gading bisa menjelaskan. Yang dengan saya itu dijadikan sebagai bahan campuran untuk membuat batu bata. Jadi dicampurkan. Ini kan satu mengurangi limbah plastik yang ada di lapangan. Yang kedua, kalau jadikan sebagai batu bata bisa membantu. Itu arahnya nanti ke sipil, kemarin kerjasama dengan sipil itu penelitian dengan saya. Nah, kalau karena Bu Gading ini mikrobiologi, jadi plastiknya mungkin bisa dijelaskan Bu Gading bagaimana? Kalau misalnya teknik sipil kan mengubah plastik menjadi bahan baku campuran untuk aspal, untuk batu bata. Kita juga punya solusi lain, yakni mengembangkan bakteri pemakan plastik. Jadi plastiknya didegradasi. Betul. Itu sudah dilakukan mahasiswa kami yang bernama Istianah di judul skripsinya yang lulus barusan ini. Iya, tahun ini. Iya, betul. Itu dia mengembangkan bakteri atau kalau bahasa umumnya itu membudidayakan ya, mengembangkan membuat bakteri itu menjadi lebih banyak. Kemudian dia gemar memakan plastik. Oh gitu ya. Bakterinya itu kebetulan juga kita ambil dari TPA Tambak Gadung, Lamongan. Oh, berarti bakterinya diambil dari sana, dibawa ke sini, dikembangbiakan gitu ya. Betul. Itu kalau Bupati Lamongan tahu ya, itu gempar ya Bu ya, bisa dibeli ya Bu ya. Nah, ini semoga. Kita sembunyikan dulu, kita perbanyak dulu baru kita. Itu kalau Bu Aza itu kan sudah jadi bakteri itu kan layaknya tentara ya. Tentara itu yang
dilatih begitu ya, supaya mereka bisa memakan dan mengeluarkan semacam enzim tertentu untuk menghancurkan atau memakan komponen plastik. Yang kita tahu komponen plastik itu kan karbon ya, karbon rantai panjang begitu. Terus kemudian dengan enzim tertentu yang dihasilkan oleh bakteri yang kita kembangbiakkan dari TPA itu tadi, dia mengsekresikan enzim, kemudian enzim tersebut memotong rantai panjang karbon itu. Oh gitu, akhirnya jadi siklusnya pendek ya? Betul. Nah saat dia, kalau bedanya bakteri dengan manusia itu kan saat dia makan. Jadi kalau manusia kita punya satu piring bakso begitu kita makan, enzimnya kan diproses di dalam perut kita. Kalau bakteri beda, bakteri memuntahkan enzimnya dulu di luar karena di sini ada makanan, jadi dia memuntahkan makanannya diproses di luar tubuhnya. Baru ketika dia sudah dipotong kecil-kecil, polisakarida tadi rantai karbon panjang, dia sudah berbentuk monomer atau dimer, baru dia masukkan ke dalam tubuhnya. Oh seperti itu. Jadi bakteri itu seperti itu. Saat dia merasa bahwa sampah plastik itu tadi sudah berbentuk monomer, maka dia hancurkan, dia makan. Itu salah satu judul skripsi padahal betul, ya. Keren sekali mahasiswa counseling ya. itu iya. Pernah saya publish Bu ya di media sosial, itu memang banyak yang tanya ya. Iya benar. Bahkan teman-teman saya sudah peneliti expert di LIPI sana pada tanya, itu bagaimana caranya, ya rahasia. Baca skripsi saya gitu ya. Jadi luar biasa lah kita karena kita didukung oleh SDM dosen-dosen yang sangat luar biasa dengan sangat berbeda faknya bidang keilmuan itu tadi, kita saling mendukung akhirnya. Dan alhamdulillah kita masih muda-muda ya, kecuali saya. Bu Mima juga kelihatan muda. Lawan muda. Jadi kita ya alhamdulillah kompak gitu loh. Saling mendukung gitu ya. Oke, penelitian sudah, pengabdian sudah, atau mungkin gini Bu, dipromosikan dulu sebagai barang-barang baru ini. Ya mungkin terakhirnya Bu Gading promosi. Boleh ya. Jadi kebetulan hari ini seharusnya kita bawa produk pupuk ya Bu, EM4 dan pupuk cair. Jadi benar, selain selain ini ini mungkin dipromosikan ya. Jadi kita juga memproduk pupuk ini, ada pupuk cair, ada pupuk padat. Yang pupuk cair memang Bu Gading dan anak-anaknya yang mengerjakan. Saya yang pupuk padatnya itu. Nah, kalau sedikit cerita ya, mungkin nanti EM4-nya Bu Gading bisa cerita. Jadi pupuk organik yang kita buat itu memang berangkat dari penelitian. Penelitian itu kita kolaborasikan dari sampah-sampah sisa sayuran, kita kolaborasikan dengan kotorannya kotorannya ayam dan sekam. Ternyata itu kita uji coba di sawahnya mahasiswa yang ada di daerah selatan sana, itu luar biasa. Jadi terjadi perbedaan yang signifikan dengan punya tetangga itu gitu loh. Jadi sangat hijau, kemudian tinggi, jadi berbeda pertumbuhannya dan hasilnya juga beda. Akhirnya kemudian kita perbanyak. Jadi kita memang produksi karena kita mahasiswa, jadi waktunya juga untuk pendidikan, dan sebagainya. Jadi untuk memproduksi massal kita masih mengalami kendalanya di tenaga begitu. Jadi kita produksi cuma sebagai sampel saja, yang kemarin sudah kita ikutkan di yang di GOR itu. Kita ikutkan di kompetisi mahasiswa itu KBMI itu, terus KIBM itu juga kita ikutkan Bu. Nah untuk yang E4 itu mungkin Bu Gading bisa menceritakan. Iya betul, selain pupuk, produk pupuk kan ada 3 ya tadi, pupuk padat, pupuk cair, dan E4. Kalau E4 ini sebenarnya mirip-mirip dengan pupuk cair, biodekomposer, tapi dia lebih fungsinya dia lebih multi ya, jadi multifungsi dia. E4 ini kebanyakan digunakan di bidang pertanian itu untuk mendengkomposer pupuk. Jadi dia itu sebenarnya starter untuk bikin pupuk. Jadi kalau misalnya Bu Mima ingin bikin pupuk padat, starternya bisa pakai E4. Mempercepat gitu. Mempercepat ya. Jadi isinya apa sih? Isinya bakteri. Ada 4 jenis bakteri yang ada di situ. Kita sudah bikin produksinya setiap kali praktikum itu kita bikin sekitar 25 liter. Itu biasanya kita packaging, terus kita lepas di pasar, kita jual. Gitu ya. Kemudian kita ikut-ikutkan kompetisi seperti itu. Dan setiap kali ada kegiatan-kegiatan, misalnya ada seminar dan sebagainya, kita ikutkan gitu ya. Jadi fungsi E4 sendiri ini kalau di bidang
peternakan ini juga sangat banyak. Yang pertama ini dia bisa bersifat sebagai probiotik. Kalau manusia kan biasanya suka minum yogurt ataupun Yakult begitu ya. Itu kan probiotik untuk kita, bakteri baik. Ya itu bakteri baiknya ternak. Hewan ya, baik itu ayam, kambing dan seterusnya. Di sisi lain dia juga multi juga di bidang peternakan, yakni untuk mengurangi volume kotoran sapi Bu ya. Jadi kalau misalnya peternak sapi yang bingung ya mau buang kemana? Gimana nih kotorannya, mau ditimbun juga masalah bau ya, mau diproses juga mereka kan biasanya enggan ya. Cara cepatnya ya tuang saja E4, karena E4 ini pasukan bakteri, dia bisa memakan volume, jadi mengurangi volume. Berarti ini ya, kotorannya hewan ini akan sangat berkurang seperti itu. Betul. Ya setelah dituang E4. Jadi kita menerjunkan satu kompi begitu ya, isinya bakteri yang mereka memakan. Kompi bakteri gitu ya. Itu bidang peternakan, belum perikanan. Perikanan contoh. Perikanan ini kalau di Lamongan itu kan ada 2 musim Bu ya. Kalau dia punya tambak itu kan dia bisa musim tambak atau musim padi. Nah, untuk pergantiannya itu biasanya tanahnya kan perlu ditreatment. Kalau orang-orang di Lamongan tuh biasanya dikasih pupuk, betul nggak? Disiram pupuk urea, terus diudek atau disiram itu biasanya disiram E4. Mereka juga beli E4, tapi produksi yang sudah produksi skala besar, perusahaan industri brand besar ya, berbadan POM. Sebenarnya isinya ya sama saja dengan yang kita buat, cuman kita bedanya belum BPOM gitu aja. Tapi kita jual dengan harga murah kan begitu. Itu sudah digunakan kok, sudah dibeli petani yang kebetulan dosen kita Bu ya, ada Bu ya yang beli ya. Itu dituang begitu terus caranya ya untuk supaya mengurangi unsur kimia yang ada di tambak itu sehingga dia setelah siap dipakai ikan-ikan ini tadi gitu ya. Betul. Di sisi lain untuk apa lagi Bu ya? E4 itu fungsinya banyak Pak Bu. Ya tadi itu yang biodekomposer kan, pendekomposisi. Kalau misalnya untuk proses pembuatan pupuk maka E4 itu digunakan untuk mempercepat proses karena bakteri tadi kan ya, mempercepat proses membusukkan sampah-sampah organik tadi kemudian menjadi pupuk itu. Jadi seperti itu. Selain itu ya ini herbatis ini ya. Herbatis ini produk andalan lah ya buat kita. Saya rasa juga pandemi ini kita kan nggak tahu kapan ya berakhir ya Bu. Mudah-mudahan segera berakhir. Tapi memang kita kan sekarang sudah menjalani era new normal di mana semua orang itu sudah beraktivitas secara normal. Wajib pakai masker ya kan. Sedangkan kita tahu tempat cuci tangan kan juga terbatas Bu ya. Cara praktis ya kita kemana-mana ya bawa hand sanitizer ya. Sebenarnya sama aja di pasaran juga semuanya sudah melakukan perbaikan Bu ya, baik dari komposisi maupun kualitasnya. Jadi masyarakat tinggal pilih aja mana yang paling baik. Tapi kalau berada di daerah Lamongan atau berada di kampus kita ini ya silakan monggo menggunakan produk kami. Silakan menggunakan herbatis gitu ya. Berarti mungkin diulang sekali lagi ya produk-produk unggulan yang sudah diciptakan oleh kesehatan lingkungan. Monggo di list 1 herbatis. Herbatis. Terus kemudian E4 itu mereknya BioGreen Bu ya. BioGreen, terus pupuknya juga mereknya BioGreen juga sama. Ya, tapi beda komposisi aja tapi mereknya sama. Tapi memang selain produk kita juga membuat prototipe. Kita jadi alat penjernih air itu ya. Itu sudah bisa bikin ya? Teman-teman buat dengan mahasiswa. Jadi Bu Gading ini kalau praktikum sama Pak Eko dengan teman-teman itu sudah lupa waktu, semuanya maghrib itu nggak tahu. Malam. Jadi karena menjiwai. Harap diketahui ya, kita praktikum walaupun 1 SKS tapi isinya 7 sampai 8 jam. Keren. Ya, jadi bisa kita kalau bikin alat itu bisa sampai pagi sampai maghrib ya. Itu pokoknya kita all out lah, mahasiswa juga all out ya. Artinya dengan fasilitas yang terbatas, terus kemudian SDM juga yang sedikit ya. Kita juga terus memperbaiki diri lah dari hal-hal yang kurang-kurang itu kita benahi. Alhamdulillah juga ya, terima kasih kepada pimpinan Unisla, kepada Unisla termasuk sudah memberikan kita fasilitas laboratorium yang lengkap sehingga kita bisa melakukan pelayanan publik ya. Jadi kita menguji sampel-sampel dari luar itu sudah luar biasa ya, termasuk nilai plus untuk kita Bu ya sebagai bahan promosi juga.
Baik, terima kasih. Atau mungkin ada yang tambahan lagi yang mau disampaikan? Oke, sebelum ditutup ya, saya ingin meyakinkan pada para penonton ya yang melihat channel ini. Penonton. Apa yang sudah kita jelaskan tadi itu adalah murni ataupun jujur dari hati kami. Tanpa rekayasa. Betul ya. Jadi kita melakukan apa adanya. Kita berharap kedepannya prodi S1 Kesehatan Lingkungan ini, Fakultas Ilmu Kesehatan ini menjadi prodi yang populer di masa depan ya, prodi yang dicari ya, prodi yang banyak diminati, kemudian prodi yang dibutuhkan di masyarakat, prodi yang menjadi solusi untuk warga Lamongan dan sekitarnya, dan terakhir prodi yang dibutuhkan oleh industri-industri yang ada di Lamongan, karena kita tahu ya Bu Aza ya bahwa pergerakan industri dari arah Sidoarjo ke situ sudah mulai ke Lamongan, karena kan memang kita di Lamongan ini kan UMR-nya kan tidak sebesar mereka, banyak faktor lah ya. Betul. Jadi kita insya Allah lah sangat menjanjikan lah prodi ini, prospeknya ke depan sangat luar biasa. Jadi jangan ragu-ragu untuk memilih prodi kami, bahwa prodi kami ini merupakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain, keahliannya, profesinya, terus kemudian kebutuhan di masyarakatnya ini benar-benar real dibutuhkan di masa depan. Bu Mima mungkin mau menambahkan? Cukup ya? Cukup ya? Yes, intinya ini juga masih masa penerimaan mahasiswa baru. Kita siapannya Bu? Harapannya ya mahasiswa kita semakin banyak. Amin. Ya. Jadi kita ini bukan karena apa-apa, karena memang prodi kita memang satu masih baru, yang kedua itu tadi orang ketika mendengar apa itu kesehatan lingkungan, padahal kalau sudah masuk ke dalam kita nggak akan ada berhentinya. Kegiatan kita banyak sekali. Betul. Baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi kami sangat menunggu ya kehadiran mahasiswa baru. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama. Namanya kita masih dosen-dosen masih muda ya. Jadi bukan untuk apa ya, tapi kita berkolaborasi karena penelitiannya dosen itu juga kita selalu mengajak mahasiswa. Kegiatan pengabdian, kebetulan yang ke lapangan itu saya sering sekali yang ke lapangan itu, dan sering. Jadi diajak ke sini, diundang ke sini, dan saya nggak pernah sendiri. Jadi saya selalu mengajak mahasiswa, jadi mahasiswa tahu oh begini kegiatan pengabdian masyarakat itu. Jadi saya yakin kalau misalnya teman-teman yang sekarang kelas 3 atau yang masih galau, masih bingung, kami persilakan untuk masuk ke Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya yakin tidak akan rugi dan tidak akan kecewa untuk masuk ke sini. Oke, baik. Saya ulangi kalimatnya Bu Mima ya. Bagi teman-teman SMA yang sekarang masih kelas 3 SMA, masih galau, jangan ragu-ragu untuk masuk ke jurusan mereka, karena jurusan mereka sudah memproduksi banyak hal, salah satunya ini. Iklan banget ya. Baik, terima kasih waktunya Bu Gading dan Bu Mima. Terima kasih juga kepada Litbang yang telah menyediakan channel ini ya, channel publikasi untuk kita. Oke, baik, saya akhiri dulu ya. Mohon maaf kalau misalkan saya banyak tanya, banyak kata, mungkin banyak salah juga. Saya akhiri. Terima kasih telah menonton channel Litbang Pemas Unisla. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.